Halo Sobat Udut Project, selamat wayah iya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang topik yang sedang hangat kali ini, yaitu Maroko. Yang akan Mimin bahas adalah Maroko, bukan mau rokok. Kalau mau rokok, Mimin juga mau, kebetulan stok rokok Mimin tinggal 1,5 batang, belum dapat transferan lagi dari emak Mimin. Jadi tolong jangan bahas rokok dulu, Mimin agak sensi kalau nyebut-nyebut rokok. Kita bahas Maroko aja. Di Piala Dunia Qatar 2022 kali ini, Maroko ujuk-ujuk, bak bedundu, menyita perhatian seluruh penggila bola. Di mana enggak, Maroko yang tidak diperhitungkan, ternyata mampu mengalahkan negara-negara unggulan. Spanyol dan Portugis aja, yang dulu begitu perkasa di abad 14 saling berebut rempah-rempah di bumi Nusantara, bisa digulung sama Maroko. Kayaknya kalau Belanda dan Jepang masih ada, pasti auto dibungkus juga sama Maroko. Di Piala Dunia Qatar, Maroko ada di grup F bersama dengan Belgia, Kroasia dan Kanada. Tidak ada yang menjagokan Maroko bisa lolos dari grup F ini. Belgia yang merupakan tim ranking 2 dunia, bersama Kroasia diunggulkan bisa lolos dengan cetek dari grup ini. Satu tim lagi, yaitu Kanada, biarpun tidak banyak yang menganggap bisa lolos, tapi Carlo Ancelotti pelatih Real Madrid, menjagokan Kanada bisa jadi juara di Piala Dunia Qatar ini. Tapi itu enggak tahu cuma bercanda, atau beneran. Sumpah Mimin enggak tahu, soalnya Mimin enggak ada di sana waktu Ancelotti bilang gitu, waktu itu Mimin sedang ngojek, nganter customer ke balong ikan tempat pemancingan. Di pertandingan pertama, Maroko berjumpa dengan Kroasia. Mereka berjumpa bukan untuk COD-an, atau cash delivery segala macam, tapi mereka berjumpa untuk bertanding sepak bola. Bintang Kroasia, Luka Modric, sampai terluka-luka, enggak sanggup menjebol gawang Maroko. Walhasil skor berakhir 0-0. Di pertandingan kedua, Maroko berjumpa dengan Belgia. Maroko berhasil ngebikin bintang Belgia Lukaku, menjadi Lukamu. Eden Hazard dibikin Edan. Maroko ngejitak Belgia 2 gol tanpa balas. Di pertandingan ketiga, Maroko berjumpa Kanada. Di pertandingan melawan Kanada ini, Maroko berhasil membuat 3 gol. Yang 2 gol ke gawang Kanada, yang 1 gol lagi enggak sengaja gol ke gawang sendiri alias bunuh diri. Waktu itu bek Maroko, Nayef Aguerd membelokkan tendangan pemain Kroasia ke gawang Maroko, dan terjadilah gol. Mungkin waktu itu Mas Nayef sedang enggak konsen, mungkin sedang mikirin oleh-oleh untuk dibawa ke Maroko, diduga Bang Nayef sedang galau, mau bawa oleh-oleh kismis, atau oleh-oleh permen coklat kerikil aja. Tapi enggak apa-apa, soalnya sampai dengan peluit terakhir, skor tetap 2-1 untuk keunggulan Maroko. Hasil ini mengantarkan Maroko maju mewakili grup F sebagai juara grup ke-16 besar, bersama Kroasia yang jadi runner-up. Di babak 16 besar, Maroko berjumpa Spanyol. Maroko lagi-lagi dipandang sebelah mata. Bukan karena kelilipan, tapi itu kiasan, bahasa tingkat tinggi, hanya intinya inti dan core of the core aja yang paham. Meladeni Spanyol yang bertabur bintang, tidak membuat Maroko meletoy, justru menambah gairah tim Maroko. Terbukti, selama pertandingan, terjadi jual beli serangan antara Spanyol dan Maroko. Mimin yang biasanya hanya jual beli pulsa dan kuota data, terpaksa terkesima dengan jual beli serangan Spanyol dan Maroko. Tapi sampai dengan peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta. Skor tetap 0-0. Pertandingan akhirnya dilanjutkan ke adu penalti. Luar biasanya, 3 penendang Spanyol tidak sanggup menjebol gawang Maroko, sedangkan Algojo Maroko sanggup membuat gawang Spanyol dijebol 3 kali. Hasil akhir Maroko menang 3-0, dan berhak maju ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Maroko menghadapi Portugal. Ini beneran Portugal negara Eropa, bukan Portugal Purwokerto lewat Tegal. Ini Portugal yang diperkuat Mas Dodo Cristiano Ronaldo, dan Mas Dedes Bruno Fernandes. Melawan Portugal, Maroko tampil tengginas, enggak ngasih PHP alias pemberi harapan palsu, seperti mantan-mantan Mimin yang dulu-dulu. Maroko mampu bertahan dengan menawan, juga mampu melancarkan serangan balik dengan baik. Belum satu babak berakhir, Maroko berhasil menjebol gawang Portugal melalui sundulan Youssef An-Nesyri. Mas Youssef mampu melompat dan menyundul bola setinggi 1,9 meter, dan bola mulus masuk ke gawang Portugal. Skor sementara 1-0. Tertinggal 1 gol, di babak kedua Portugal menyerang dengan sporadis. Tim Portugal tidak mau pulang dengan kekalahan, dan mereka takut dimarahin emak masing-masing di rumah. Beberapa kali tembakan, tendangan dan sundulan bertubi-tubi mengarah ke gawang Maroko, tapi Mas Bono kiper Maroko berhasil menjaga kesucian gawang Maroko. Dan ketika peluit panjang ditiup, seketika meledaklah isi stadion dengan sorak-sorai pendukung Maroko. Bukan hanya di stadion, ledakan sorak-sorai juga terjadi di negeri Maroko, hampir tidak percaya timnas mereka maju ke semifinal. Di negeri Maroko, semua penduduk tua muda, pria wanita, besar kecil, keras lunak, panjang pendek, kering basah, pokoknya semua tumpah ruah ke jalan merayakan kemenangan timnas mereka. Maroko mencatatkan sejarah sebagai negara Afrika pertama, yang menjejakkan kaki di semifinal Piala Dunia. Di semifinal, telah menanti tim peringkat 3 dunia yaitu Prancis. Akankah Maroko kembali membuat kejutan dengan menjungkalkan Prancis?
Ataukah akan berlanjut dengan menjuntrungkan tim peringkat 4 dunia Argentina? Atau membuat tikusruk tim kuda hitam Kroasia? Patut kita nantikan pertandingan Maroko selanjutnya. Sampai jumpa.